Kemudian, dengan sangat kuat Suryong melesatkan sabetan pedangnya menebas tembok gerbang yang selama ini menahannya. Setelahnya, Suryong pun keluar dari dalam ruangan harta karun itu setelah berhasil menghancurkan tembok besar yang mengurungnya. Terlihat juga Wijicheon dengan sangat bersemangat menghampirinya. "Guru, para senior dan Soyu," ucap Wijicheon yang mengkhawatirkan para saudara seperguruannya ke Suryong sembari memeluknya. "Ya, kau sudah melalui banyak hal," saut Suryong sembari mengelus kepala Wijicheon agar menenangkan kekhawatiran muridnya itu. Tiba-tiba, sang tabib dan para bawahannya sudah tiba tepat setelah Suryong keluar dari ruang harta peninggalan kultus darah. Kau, si mesum berwajah giok. Tidak kusangka kau ada di sini. Apa itu artinya Blood Hand Demon benar-benar kalah?" ucap sang tabib lembah durjana ke Suryong. "Aku penasaran siapa itu. Ternyata kau, dokter. Waktu yang tepat, aku membutuhkanmu," saut Suryong merespon sang tabib. Bajigur, mata dan rambut itu," ucap lagi sang tabib dengan sangat kaget melihat perubahan yang telah Suryong lakukan karena mengaktifkan teknik Heavenly Divine Art miliknya. Ini, aku lupa mengubahnya," sahut juga Suryong menanggapi kekagetan sang tabib. "Meskipun tidak sempurna, karena sekarang aku 7 star, aku bisa menyelesaikannya walau tidak memakai teknik Heaven Divine Art," pikir Suryong dalam benaknya sembari menonaktifkan kembali teknik andalannya itu. Tak lama, sang tabib pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk menyergap Suryong dan Wijicheon di sana. Belum sempat sang tabib berbicara lagi, tiba-tiba dengan sangat cepat semua bawahan sang tabib pun telah hancur berantakan terkena sabetan pedang Suryong, sembari juga Suryong telah berdiri tepat di belakang sang tabib. Menyadari akan hal itu, sang tabib pun seketika tersungkur dengan ekspresi yang sangat syok atas apa yang dilihatnya. "Tabib iblis, tatap aku," perintah Suryong ke sang tabib, sembari menatap sang tabib dengan menggunakan teknik Heaven Divine miliknya. Melihat sorot mata Suryong dengan tekniknya itu, sontak saja sang tabib pun seketika sangat ketakutan karenanya. "Ampuni aku, akan kupersembahkan kesetiaanku padamu," ucap sang tabib sembari bersujud ke Suryong dengan tubuh yang bergetar. Melihat peristiwa itu, Wijicheon pun sedikit kebingungan karenanya. "Cheon, kau tidak apa?" tanya Suryong ke Wijicheon. "Aku tidak apa, tapi Puhan Sihir Nen Shadow menangkap senior," jawab Wijicheon ke Suryong. "Baik, jangan khawatir, aku sudah mendengarnya tadi. Sekarang ambil ini. Ini sudah ngerusuh dari tadi karena ingin mendatangimu," ucap lagi Suryong sembari memberikan Wijicheon pedang jiwa milik master pedangnya terdahulu. "Aku akan menyelamatkan yang lain dan membawa mereka kembali, jadi jangan khawatir," lanjut ucap Suryong ke Wijicheon. "Aku bisa merasakan kekuatan besar dari suatu tempat. Aku harus bergegas," gumam juga Suryong, juga merasakan sebuah energi dari satu tempat di mana para muridnya yang lain berada. "Sementara itu, kau terimalah perawatan dari tabib iblis," ucap lagi Suryong memberikan instruksi ke Wijicheon. Iya," saat Wijicheon sembari juga masih terlihat sang tabib masih bersujud tak bergerak di sana menunggu perintah Suryong ke dirinya. Kemudian Shin kembali menampilkan ke para penjaga gerbang lembah durjana. Apa akhirnya mulai terbakar? Mereka bertarung di antara mereka sendiri. Anjem sekali. Mereka akan menggila tanpa Blood Hand Demon. Itulah obrolan dari kedua penjaga gerbang lembah durjana. Sementara itu, Blue Eye Ghost hanya diam mendengar obrolan rekan-rekannya di sana. Adegan mundur 2 jam sebelumnya. Terlihat sang tabib sedang melaporkan situasi mereka ke Blue Eye Ghost. "Bagaimana bisa kau membiarkan mereka pergi? Kau harus menghentikan dia untuk membawa mereka," ucap sang tabib yang tidak terima kelompok Wonkang dibawa oleh Puan Sihir Nen Shadow. Karena itu tidak ada kaitannya dengan masuk dan keluar lembah durjana. Itu di luar yurisdiksi kita. Tidak ada alasan aku menghentikan mereka, jawab Blue Eye Ghost menanggapi protes sang tabib iblis. "Kau pikir Blood Hand Demon akan menerima jika tahu?" ucap lagi sang tabib iblis dengan ekspresi yang sangat kesal ke Blue Eye Ghost yang tidak merespon keluhannya.
Kurasa penguasa lembah itu beruntung kalau masih hidup. Melihat dia belum muncul juga, pasti ada yang terjadi. Bahkan mungkin dia kalah melawan si mesem berwajah giok, ungkap Blue Eye Ghost, mengutarakan kemungkinan yang terjadi terhadap Blood Hand Demon ke sang tabib iblis. Mendengar ucapan Blue Eye Ghost itu, sang tabib iblis pun tidak mempercayainya. Aku juga merasa hal itu hampir mustahil terjadi, lanjut ucap Blue Eye Ghost ke sang tabib iblis. Tapi orang itu punya energi yang sangat berbahaya, sampai bahkan mataku pun tidak bisa menilainya. Pada akhirnya, dia berhasil mengguncang lembah Durjana, pikir Blue Eye Ghost dalam benaknya, menilai kemampuan Suryong yang sebelumnya ia sudah mencoba melihat kemampuan Suryong dengan kemampuan matanya, namun tidak dapat terdeteksi oleh kemampuan matanya itu. Dan setelahnya, adegan kembali di situasi awal di mana Blue Eye Ghost melihat ada beberapa orang-orang di lembah Durjana itu yang telah terbaring berakhir. Sepertinya dia tidak hanya luar biasa di luar. Blood Hand Demon mungkin sudah berakhir oleh si mesem berwajah giok, terang Blue Eye Ghost ke para rekan-rekannya. Kukira tadi kau bilang ke tabib iblis bahwa peluang menang orang mesem berwajah giok itu rendah, sahut rekannya yang bertubuh kekar menanggapi ucapan Blue Eye Ghost. Ya, aku memang bilang begitu, tapi dia bilang melihat mata dan rambut orang mesem berwajah giok berubah menjadi merah crimson, terang Blue Eye Ghost ke rekan-rekannya lagi. Astaga, kalau kau yang bilang, maka aku akan percaya, sahut pria yang bertubuh kekar. Kalau begitu, pemimpin lembah berikutnya, sahut juga rekannya yang lain ke Blue Eye Ghost. Lalu mereka berdua pun berpikir bahwa pemimpin yang layak yang memimpin lembah Durjana selanjutnya selain Blood Hand Demon dan Puan Sihir Nen Shadow adalah Blue Eye Ghost. Tiba-tiba Blue Eye Ghost merasakan ada yang datang mendekati mereka. Ada yang datang, 4 orang, seniman bela diri, ucap Blue Eye Ghost memperingati rekan-rekannya. Mungkin mereka bukan orang yang harus kita sambut, sahut pria yang bertubuh kekar merespon ucapan Blue Eye Ghost. Rasanya seperti kita harus bersiap untuk berdebat, sahut juga rekan satunya lagi. Ternyata yang menghampiri para penjaga lembah Durjana adalah tim penyelamat dari perguruan Azure Dragon yang telah tiba di sana untuk menyelamatkan Suryong beserta murid-muridnya. Apa tempat ini adalah lembah Durjana? Tanya Maigu Creon, ketiga penjaga gerbang lembah Durjana. Benar, tapi kalau kalian mau masuk, kalian harus dapat izin, sahut Blue Eye Ghost. Izin? Apa kepalamu sudah cukup? Balas Maigu Creon yang juga sudah mengeluarkan pedangnya yang sudah diselimuti dengan energi ki pedang. Sungguh Pak Tua tidak sabaran, apa cucumu ada di dalam? Sahut lagi Blue Eye Ghost. Mendengar ucapan itu, seketika saja Maigu Creon langsung melesat ke Blue Eye Ghost dengan sangat marah. Kemudian adegan berganti lagi di tempat Puan Sihir Nen Shadow. Terlihat di sana tubuh Yomin telah dibaringkan di sebuah balo es oleh Puan Sihir Nen Shadow. Aku minta maaf, aku sungguh minta maaf, ucap Puan Sihir Nen Shadow ke Yomin yang tidak sadarkan diri. Sialan, hentikan sekarang juga, sahut Won Kang juga Soyu ke Puan Sihir Nen Shadow yang juga sudah tak berdaya untuk melawan. Kalian punya kecepatan pemulihan yang luar biasa, tidak kusangka kalian sudah siuman. Tunggu saja, banyak yang ingin kudengar dari kalian juga. Dari siapa kalian belajar bela diri itu? Di mana orang-orang yang mengajarkan kalian? Aku ingin mendengarkan semuanya, ucap Puan Sihir Nen Shadow ke Won Kang juga Soyu. Ya, semua orang kultus darah sialan yang membuatku tidak waras, ucap lagi Puan Sihir Nen Shadow dengan mengisnya. Aku harus temukan dan mengakhiri mereka semua, lanjut ucap Puan Sihir Nen Shadow sembari terus menghisap energi murni dari Yomin. Dahulu kala, sepasang suami istri yang miskin menjual anak perempuannya yang memiliki banyak energi yin dengan ditukar sejumlah koin. Mulai hari ini, kalian akan belajar seni bela diri, ucap seseorang kepada seluruh anak-anak yang ada di dalam gua tersebut. Seiring waktu, anak-anak tersebut melakukan perlawanan kepada orang-orang yang menahan mereka di sana. Tidak ada lagi yang bisa mengejar kita, teriak salah seorang anak. Mari tinggalkan tempat ini, lanjut ucapnya dengan sangat bergelora
ke seluruh anak-anak lainnya yang berada di tempat itu selepas mengalahkan orang-orang dewasa yang menahan mereka semua. Itulah sepenggal ingatan dari Puan Sihir Nen Sadao sewaktu ia masih kecil. Kalian berasal dari tempat itu juga kan? Tanya Puan Sihir Nen Sadao ke Won Kang juga Soyu. Bicara apa kau? Sahut Won Kang. Tempat itu, sahut juga Soyu yang bingung akan pertanyaan dari Puan Sihir Nen Sadao ke mereka. Jangan pura-pura tidak tahu. Mau tidak mau, pada akhirnya kalian akan bicara. Aku akan mengakhiri kalian semua. Teriak bengis Puan Sihir Nen Sadao sembari terus menghisap energi murni dari Yeomin. Mereka yang membuatku tidak waras. Kala itu aku masih lemah, tapi jika aku bisa menyempurnakan bela diri terkutuk ini, lanjut ucap Puan Sihir Nen Sadao sembari juga mengingat kenangan buruk di masa lalunya. Bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Tubuhmu yang cantik itu terluka. Kau mengikutiku atas kemauanmu, lantas kenapa komplain? Gadis baik, diamlah. Kau tak mau wajah cantikmu terluka kan? Itulah seberkas ingatan Puan Sihir Nen Sadao kala Puan Sihir dijahati oleh orang-orang dari kehidupan masa lalunya. Yang akhirnya ia menjadi wanita keji, mengakhiri orang-orang tanpa pandang bulu, sehingga ia sangat ditakuti sampai dengan saat ini. Tapi aku tak pernah berdalih. Kau tahu kenapa? Karena aku melakukan tindakan keji. Saat energi Yenku rusak dan aku menggila, aku sangat kesakitan sampai rasanya ingin selesai saja. Aku akan pergi ke desa di gunung mana saja dan menghisap energi Yen warga di sana saat datang. Karena itulah aku datang ke lembah Durjana, karena aku tidak terlalu merasa bersalah di sini. Tapi kini hal itu juga sudah berakhir. Anak ini memiliki energi Yin yang bersih dan murni yang akan menyempurnakan seni bela diri esku, ungkap Puan Sihir Nen Sadao ke Won Kang juga Soyu kala itu. Sementara itu, Won Kang terus saja berusaha menggerakkan tubuhnya, namun ia tidak mampu. Akhirnya, aku menyempurnakan seni bela diri es. Tunggu saja, musuh-musuhku, orang-orang yang membuatku seperti ini, ucap lagi Puan Sihir Nen Sadao dengan memperlihatkan energi esnya yang meluap-luap karena ia telah mencapai puncak bela diri es yang ia pelajari. Tiba-tiba ada sebuah lesatan sabetan pedang yang mengarah ke Puan Sihir Nen Sadao. Tidak, itu palsu, ucap seseorang sembari dengan cepat orang itu telah mengambil Yeomin dari Puan Sihir Nen Sadao. Beraninya kau, teriak Puan Sihir Nen Sadao sembari menghalau lesatan sabetan pedang yang tadi mengarah kepadanya. Ternyata itu semua adalah perbuatan Suryong yang telah tiba di sana dan sekarang telah menggendong Yeomin di pundaknya. Guru, sahut Won Kang juga Soyu setelah melihat Suryong telah berada di sana. Setelahnya, Suryong mengangkat tubuh Won Kang juga Soyu dengan kemampuan telekinesisnya. Kalian minggir sana, ucap Suryong dengan ekspresinya yang datar, lalu melemparkan Won Kang juga Soyu menjauh dari tempat itu. Bela diri esku palsu? Tanya Puan Sihir Nen Sadao ke Suryong. Mungkin kau melakukannya. Energi Yinmu mungkin rusak. Kau juga bisa jadi tidak waras kapan saja. Jadi mana mungkin itu bela diri yang asli? Sekarang Suryong menjawab pertanyaan dari Puan Sihir Nen Sadao. Bagaimana dia bisa tahu persis efek sampingnya? Gumam Puan Sihir Nen Sadao di dalam benaknya, kaget karena Suryong tahu akan teknik yang dipelajarinya itu. Pasti kacau karena dibuatnya dari niat buruk sejak awal. Jadi tidak mungkin itu sempurna hanya dengan memakai metode penyerapan. Lanjut ucap Suryong menjelaskan ke Puan Sihir Nen Sadao. Tutup mulutmu, kau tahu apa? Mengoceh begitu, sahut Puan Sihir Nen Sadao menghentikan ucapan Suryong. Itu bela diri yang dibuat agar kau mengalami penyimpangan ki. Fakta bahwa kau masih hidup itu luar biasa, ucap lagi Suryong. Akulah yang mengubah bela diri itu, jadi aku sangat tahu soal itu, gumam Suryong di dalam benaknya. Diam, aku akan membukukanmu seluruhnya, teriak Puan Sihir Nen Sadao sembari telah melepaskan teknik esnya menyergap Suryong. Terlihat teknik es milik Puan Sihir Nen Sadao itu mengenai Suryong dengan sangat dahsyatnya.
Tetapi sorot mata Puan Sihir dan Sadau seakan tak percaya akan apa yang ia lihat. Ternyata dengan sangat mudahnya Suryong dapat menahan energi es yang diterimanya dari sergapan teknik Puan Sihir Nen Sadau. "Bagaimana kau?" ucap Puan Sihir Nen Sadau yang tak menyangka Suryong tak terpengaruh akan teknik es miliknya itu. "Aku dapat barang bagus sebelum kemari," saut Suryong merespon ucapan Puan Sihir Nen Sadau. Ternyata Suryong kebal terhadap teknik es tersebut dikarenakan kaos naga yang dikenakannya di tempat harta karun sebelumnya. Kaos naga itu dapat menangkal suhu dingin dan juga panas. "Ini mustahil, padahal akhirnya aku bisa menguasai seni bela diri es," ucap kesal Puan Sihir Nen Sadau sembari terus menggempur Suryong. "Sudah kubilang itu palsu," ucap lagi Suryong sembari dapat dengan mudah menghalau semua sergapan yang dilepaskan Puan Sihir Nen Sadau. Setelahnya, dengan sangat cepat, Suryong telah berhasil melukai Puan Sihir Nen Sadau dan telah berada di belakang Puan Sihir Nen Sadau sembari memegang kepalanya. "Ini akan sedikit sakit," ucap Suryong memperingati Puan Sihir Nen Sadau. Tunggu," sahut Puan Sihir Nen Sadau ke Suryong. "Aku akan mengambil ki rusak milikmu," lanjut ucap Suryong ke Puan Sihir Nen Sadau.